Ya, Anda kembali bersama kami di Line Talk. Kita masih membahas mengenai bersih-bersih konten radikal. Membahas mengenai konten radikal ini sendiri, Bu Judit, ya, kita tahu bahwa begitu mudah para teroris-teroris tersebut mempengaruhi masyarakat biasa yang mungkin pada awalnya mereka tidak tertarik untuk terlibat dalam aktivitas, taruhlah mungkin salah satu kelompok radikal itu ISIS misalnya. Tapi mereka dengan mudah bisa mendoktrin orang-orang itu lewat jaringan internet, begitu Bu. Apa sih yang membuat internet itu atau komunikasi lewat internet itu begitu efektif? Yeah. Kalau pandangan saya, internet itu digunakan oleh beberapa pihak untuk merekrut atau untuk berkomunikasi karena memang sangat efektif, Mbak. Mereka tidak perlu tatap muka. Tapi kemudian bisa mempengaruhi orang lain tanpa bertemu gitu? Karena itulah dinamik dan majemuk ya, gitu. Kita komunikasi kapanpun bisa, tanpa harus hadir. Gitu. Terus bisa kita menyebarkan konten-konten keyakinan, kita bisa berbicara. Orang tua kan seringkali ketika anaknya terlibat paham radikalisme kan tidak tahu. Iya, makanya. Iya enggak? Awal sehari-hari biasa aja. Sehari-hari ternyata dia udah terdoktrin, ternyata ya, karena apa? Internet ini dalam genggaman kita, tanpa kita sadarin dalam genggaman. Kalau zaman kemarin itu sebelum handphone marak, di komputer. Ketika orang tua berpikir, oh anaknya di depan komputer belajar. Dipikirnya dia belajar, ternyata justru tidak belajar. Belajar buat bom. Ternyata justru belajar buat bom. Yang dulu sekitar 2009-2010, yang saya kaget di daerah Klaten ada anak SMA yang nilai UAN-nya itu 10-10-10, tapi ternyata malah ikut gerakan radikalisme. Orang tuanya tidak tahu sama sekali. Nah gitu. Karena apa? Keluarga tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh anaknya. Betapa cepat internet itu berpengaruh gitu ke dalam kehidupan kita. Contoh seperti nyata lah, kita kalau nggak login ke sosial media ada yang merasa kurang. Gitu kan. Nah jadi internet itu sebetulnya sudah menjadi candu untuk sebagian pihak. Makanya ini akhirnya gitu. Sangat mudah untuk sangat menyebarkan mudah, karena candu isme-isme ini lewat internet. Radikalisme ini akhirnya merasuk begitu mudah karena ini dimanfaatkan oleh penyebar itu untuk memberi candu-candu kepada jiwa yang kosong buat saya. Gitu loh. Pak Ismail, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya untuk membuat tindakan preventif ini menjadi efektif dan tidak membuat Kominfo menjadi pemadam kebakaran saja gitu ya. Artinya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Judit, ada satu kerjasama lah lintas sektoral ataupun lintas kementerian dan juga lembaga supaya memang ya nggak jalan sendiri gitu dan akhirnya nggak disalahin sendiri gitu. Sinergitas seperti apa gitu Pak? Sejak diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 2008, 2009 di sana di Kominfo sudah punya program namanya Internet Sehat. Nah, kita melancarkan program Internet Sehat ini ke seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak sekolah, SMA, mahasiswa, LSM. Itu kita kerja bareng, kita kumpulkan mereka, kita sampaikan cara-cara kalau berinternet sehat. Tadi kan itu anak-anak. Nah, sekarang siapa yang punya kewajiban untuk orang tua? Ya kan? Ini tidak nyambung gitu loh. Jadi kalau misalnya Kominfo melancarkan pulang ke rumah itu, udah. Iya, tadi yang Mbak mengatakan orang tua mungkin tidak tahu kan. Ya mestinya dua-duanya gitu. Jadi ini ada kewajiban dari masyarakat sendiri yang memang harus mengerti dan mengetahui bagaimana berinternet. Nah, kita juga ada program namanya media literasi. Ya. Bagaimana seseorang kalau dia mestinya mengkonsumsi informasi melalui internet, dia harus bisa memilah dan memilih. Ini mengarahnya ke sini, ini arahnya ke sini. Tapi kan akurat, mana yang akurat, mana yang tidak. Tapi sekarang apa yang terjadi kemarin ketika bom terjadi? Begitu dapat gambar, share. Gambar tidak pernah melihat, tidak pernah berpikir bahwa itu adalah hoax, itu adalah pancingan, itu adalah belum mengkonfirmasi lebih jauh ya Pak ya. Tidak pernah. Bahkan korban-korban yang ada di pinggir jalan itu disebar tanpa berpikir dampak terhadap keluarga korban melihat seperti itu. Hal gitu. seperti itu. Nah, itu tadi karena pengetahuan mengenai media itu kurang. Itu kan, pengetahuan mengenai media kurang. Maka itu namanya kita ada program media literasi. Nah, yang ketiga, untuk bekerjanya efektif pendidikan ini, maka kita juga berkoordinasi dengan pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan Nasional. Sama gitu. Tetapi mungkin karena saking luasnya Indonesia dengan kemampuan yang kita miliki tidak seimbang barangkali, maka
ya seperti ini. Terus menerus kita galakkan bagaimana internet sehat itu dilakukan. Oke, baik. Ke Ibu Judit. Ibu Judit, kalau melihat penyebaran konten radikal ini sendiri, ini lebih banyak di mana ini Bu? Media sosial Ya, atau mungkin media sosial. jaringan seperti YouTube ataukah Media sosial, situs-situs Mbak. tertentu? Kalau saya lihat media sosial Facebook, Twitter itu menjadi salah satu sarana penyebaran yang sangat masif. Oke. Gitu. Justru seperti ini saya saran gitu ya, imigrasi, kejaksaan, Depdagri, BIN, TNI, Polri ya harus benar-benar meningkatkan sinergitas. Karena apa? Sekarang ini kita bolak-balik dikasih tahu pelaku-pelaku ini adalah alumni Suriah, gitu kan. Nah kalau misalnya ini benar-benar alumni Suriah, ya udah bagaimana caranya imigrasi duduk bareng dong dengan seluruh pihak, libatkan juga netizen. Oke. Libatkan juga masyarakat gitu supaya tidak ada lagi kejadian di masa datang. Oke. Tolong kejadian yang sudah ada sekarang dijadikan PR untuk bergabung mengatasi masalah, bukan saling tuding-tudingan lempar, yang satu bilang kecolongan, yang satu bilang ini itu. Tapi tolong jadikan bahwa radikalisme yang memanfaatkan internet ini tolong dihentikan. Libatkan benar-benar orang yang mengerti sosial media. Jangan kemudian Gitu. biarkan informasi yang beredar gamang, terus akhirnya masyarakat orang bingung ya, sendiri, iya membuat kan? kesimpulan Masyarakat sendiri bingung begitu apa ya. yang harus dilakukan. Pak Ismail ada atau tidak agenda ya untuk revitalisasi sinergitas inilah ya antara Kominfo dan juga lembaga-lembaga lain? Di Menko Polkam itu ada rapat rutin kok dengan antara seluruh komponen yang di bawah Polkam itu membicarakan mengenai hal-hal yang terkait dengan bukan hanya radikal, tapi terkait juga dengan masalah misalnya ada DES Papua, ada DES Aceh dan sebagainya. Kemudian menangani persoalan-persoalan itu isu-isu yang menonjol. Ada sebenarnya. Tapi kalau yang isu radikal itu memang belum seinten dengan hal-hal yang lain gitu. Oke. Izin Mbak, kemarin kita tuh sebetulnya penggiat-penggiat internet, sosial media itu dikumpulkan sama Menko Polhukam untuk masalah Kemarin itu pasca ledakan bom berarti ya? bukan, Atau beberapa- Oke. sebelum ledakan itu Menko Polhukam mengumpulkan beberapa penggiat internet Oke. gitu ya. Sekitar 20-30 orang bicara bagaimana kontra radikalisme. Nah, terus di Polda Jatim juga sama. Kapoldanya langsung turun ke berbagai daerah, ketemu sama netizen, menjemput bola, apa sih aspirasi, apa saran-saran netizen untuk kebaikan kotanya. Jadi netizen itu dilibatkan langsung untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Oke. Nah seharusnya bukan cuma Menko Polhukam, seharusnya bukan cuma satu Kapolda, dua Kapolda, Iya. seharusnya seluruhnya, seluruh pemimpin-pemimpin ini turun ke masyarakat, turun jemput bola ke netizen, jemput bola ke masyarakat. Jangan hanya mendengarkan laporan anak buah saja. Iya. Iya kan? Karena sarana informasi itu kan bisa dari mana saja. Ya. Dan buka lini laporan. Kalau misalnya terjadi sesuatu kami mendapatkannya kemana ya? Atau Oke. kami melaporkannya kemana ya? Iya. Baik. Ya. Diharapkan mereka semua seperti itu. Jangan sampai kemudian curiosity masyarakat jauh lebih besar Mbak, tapi akhirnya pengen tahu malah Kemarin ngobrol yang saya tahu terorisnya. Mbak di, Malah kerekrut nanti. di Menko Polhukam itu ibu-ibu rumah tangga loh diundang sama Pak Menteri gitu kan. Oke, karena ibu rumah tangga memang aktivitasnya lebih banyak di rumah dan menggunakan Efektif internet. kan? Iya. Nah, Oke, baik. Oke, Ya, baik. kita masih ada beberapa segmen kita Iya. akan lanjutkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Lunch Talk.